Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kalian semuanya. Jumpa lagi dengan video saya ini sobat. Dan di video kali ini saya akan bahas tentang etika bercanda. Ini sangat penting sobat saya bahas karena apa? Terkadang di antara kita ketika sedang asyik bercanda ada etika yang kita langgar. Misalnya membawa-bawa keluarga, membawa fisik dan lain sebagainya. Ini yang kadang membuat teman kita tersinggung sobat dengan candaan kita. Maka dari itu, di video kali ini saya merasa bahwa hal ini sangat penting untuk kita bahas. Baiklah sobat, apa saja sih etika di dalam bercanda yang harus kamu terapkan agar supaya teman-teman kamu itu tidak tersinggung sama kamu, dia juga bisa menghargai candaan kamu, serta bisa merespon dengan positif candaan kamu, serta itu bisa membuat tambah asyiknya hubungan kalian gitu ya, di dalam komunitas, di dalam organisasi, maupun sekedar kumpul-kumpul dengan kawan. Mereka akan respect dengan kamu, dengan candaan kamu, dan juga akan menghormati kamu sebagai orang yang tahu etika di dalam bercanda. Hal apa saja kasih yang bisa membuat candaan kamu itu terlihat berkelas tanpa harus meremehkan orang lain? Hal pertama yang harus kamu ingat, di dalam canda tidak boleh kamu membawa-bawa nama baik keluarga. Terkadang ada kan teman kita yang ketika bercanda itu pasti membawa nama baik keluarga. Contohnya misal, mohon maaf, bapaknya pendek nih, dasar anaknya si pendek. Misalnya bapaknya kakinya pencor, dasar anaknya si pendek. Nah ini yang tidak diperbolehkan di dalam canda sobat. Sebab kenapa? Setiap orang yang merasa punya orang tua, dia pasti tidak ingin kalau nama baik keluarganya itu dibawa dalam canda, sobat. Memang terkadang ketika ada teman yang ngambek karena mungkin keluarganya itu dibawa-bawa, si pelaku yang bercanda ini pasti akan mengeluarkan alibi. Cuma bercanda kok. Iya, cuma bercanda memang, cuman jangan sampai kalian membawa-bawa nama baik, martabat, dan lain sebagainya dari keluarga yang kamu candain. Itu hal pertama yang harus kamu ingat, sobat. Jangan sampai membawa nama baik keluarga di dalam sebuah canda. Lalu hal yang selanjutnya yang harus kamu tahu agar supaya candaan kamu itu terlihat elegan, terlihat manis, jangan sampai membawa-bawa fisik dari yang kamu candain. Sekeliling saya pun banyak sobat. Ada misal teman saya yang mohon maaf tangannya pengkor gitu ya, dibilangnya si pengkor. Ada yang ompong, dibilangnya si ompong. Ada yang hitam, dibilangnya si hitam. Ini juga tidak baik untuk dibawa di dalam canda. Masih banyak topik yang bisa kamu bicarakan di dalam canda tanpa mengurangi dari kualitas candaan kamu. Itu yang perlu kamu tahu. Sebab kenapa? Sejelek-jeleknya orang pasti masih punya harga diri, sobat. Walaupun dia di mata kamu itu jelek gitu ya, cacat, buruk, dia itu juga masih manusia yang punya harga diri. Siapapun pasti seandainya dipercandain mengenai fisiknya, kekurangan fisiknya, pastinya akan marah. Hal selanjutnya, agar supaya candaan kamu terlihat elegan dan juga manis gitu ya, dalam bercanda kamu juga harus pilih-pilih orang. Tidak semua orang kamu bisa bawa bercanda. Ada orang yang bawaannya itu serius melulu. Jadi dia itu tidak bisa bercanda. Dia sensitif.
kalau kamu bercandain, dia pasti akan marah. Ada seorang yang seperti itu, sobat. Jadi, kalaupun kamu ingin bercanda, kamu juga harus tahu karakter orang tersebut itu seperti apa. Bisa nggak kira-kira nanti dibercandain? Begini, sob. Selihainya kamu bercanda, kamu pun juga pasti terkadang ada rasa ketersinggungan dengan candaan teman kamu. Ini yang kamu harus ingat di dalam sebuah canda. Jadi berpikirlah bahwa kamu yang hobi bercanda saja terkadang ada rasa tersinggung ketika dibercandain sama teman, apalagi orang yang memang tidak suka bercanda, jiwanya itu sensitif. Ya pastinya dia tidak akan mau dibercandain sama orang. Jadi untuk orang-orang dengan karakter yang seperti ini, kamu jangan sampai membuat canda dengan dia. Jadi kamu boleh bercanda, tapi kamu harus tahu karakter orang yang kamu bercandain itu. Bisa nggak dia bercanda nantinya? Karena kalau kamu tidak memandang karakter dulu, langsung aja kamu langsung bercanda gitu ya, dikhawatirkan orang yang kamu ajak bercanda itu memang bukan seorang pecanda, yang nantinya bisa membuat dia itu tersinggung dengan ucapan kamu, sobat. Selanjutnya, etika di dalam bercanda yang wajib kamu bawa dalam keseharian kamu, dalam pergaulan kamu. Kamu boleh bercanda, tapi jangan sampai candaan kamu itu justru malah membuka aib orang yang kamu bercandain. Terkadang ada, demi sebuah keseruan di dalam bercanda, kamu malah justru membuka aib orang yang kamu bercandain. Tujuan kamu memang untuk seru-seruan, tapi secara etika itu sangat tidak diperbolehkan, sobat. Dan hal ini bisa membuat tersinggung orang yang kamu bercandain. Jadi itu ya, sobat, beberapa hal yang tidak diperbolehkan di dalam sebuah canda. Intinya masih banyak topik yang bisa kamu buat bercanda selain daripada topik yang saya bahas tadi, sobat. Saya yakin topik-topik yang lain pun tidak kalah seru jika kamu bawa di dalam dunia canda kamu dengan teman-teman kamu, agar supaya candaan kamu itu masih terlihat elegan juga di mata mereka, sobat. Dan baiklah, video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema, sob. Terakhir, saya berdoa buat kalian semuanya, semoga kehidupan kalian diwarnai dengan kesuksesan, kemajuan di bidang usaha kamu, di dalam karir kamu, di dalam bisnis kamu, maupun di dalam hobi kamu, sobat. Sehingga dengan hal tersebut, kamu bisa menikmati kemajuan dan juga menikmati hasil dari kemajuan yang kamu raih, sobat. Amin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Selamat sore.